menjadi sebuah permasalahan yang besar bagi anak Tuhan. Ya. Menunggu sesuatu itu membosankan, betul nggak atau tidak? Jadi saya dari dulu dididik Bapak rohani saya di Sorong itu 1-2 orang datang langsung ibadah. Tidak usah kita nunggu. Cuma tadi saya agak gelisah ya. Saya bilang yang bawa puji-pujian ada jemput. Ya. Coba saudara nunggu orang sudah janji, apalagi pacar. Ya. Dia datangnya terlambat sesuai dengan janji saudara, atau dia datang dan dia pergi dengan yang lain. Kira-kira bagaimana? Saudara emosi atau tidak? Saudara marah atau tidak? Ya, di bagian pertama ini seringkali akhirnya kita menyalahkan orang, akhirnya kita kecewa ya. Ketiga, Tuhan tidak memberikan kepastian. Saya akan bahas ini saudara di bagian kedua. Ketika Tuhan berkata, oke, tapi tunggu. Tunggu berarti masih ada pertanyaan, masih ada tanda tanya ya. Tuhan akan jawab atau tidak? Tapi pasti dia akan jawab. Ya. Untuk penantian kita nunggu itu dibutuhkan kesabaran. Ya. Kita melihat salah satu tokoh namanya siapa? Abraham. Abraham punya anak di usia berapa dia? Abraham usia berapa? Punya anak. Berapa? 100 tahun. Abraham menanti janji Tuhan, menunggu janji Tuhan, saudara. Ini Tuhan langsung berbicara dari langit. Ya. Kamu akan punya keturunan seperti pasir di laut, bintang-bintang di langit. Itu Tuhan bicara langsung khusus. Tapi dia menanti, menunggu. Ini di usia 100 tahun baru dia melihat penggenapan janji Tuhan. Saudara sekali datang doa ya semangat, ketika melihat hasil ujian tidak lulus lagi, yang menyalahkan siapa? Saudara salahkan siapa? Dia usah ibadah, dia usah berdoa lagi. Ya. Saudara mulai menyalahkan Tuhan. Yang salahnya siapa? Tuhan atau kita sendiri? Saudara bayangkan 100 tahun kalau dia melihat janji Tuhan itu. Ini bukan waktu yang singkat. Istrinya Sarah usia berapa? Sarah hamil di usia ke berapa? 90 tahun. Coba saudara baca di Alkitab, 90 tahun. Secara manusia nggak mungkin dia punya anak. Ya, mustahil. Dokter pun sudah angkat tangan. Ya. Tapi kita melihat mereka menanti janji Tuhan itu dengan penyerahan diri. Saudara, kalau 1 minggu Tuhan nggak jawab, sebulan Tuhan nggak jawab, setahun nggak jawab, saudara ada mau setia atau tidak? Atau salahkan Tuhan? Saya udah lama kesini di Jogja, udah berkarat. Saudara salahkan siapa? Tuhan atau diri kita sendiri? Saudara dalam fase kehidupan seperti ini memang pilihan-pilihan akan muncul dalam hidup kita mengambil sebuah jalan pintas. Jadi orang bilang, percuma kita berdoa, percuma kita ke gereja. Apa yang kita dapatkan? Waktu kita mulai mengungkapkan hati kekhawatiran, nanti iblis akan mengendalikan pikiran kita. Udah, ke timur aja, ke barat aja, ke utara aja. Bisa paham? Bisa paham? Kemana itu? Ada orang bisik lagi, Pak. Ada nanti daripada kamu begini, kesana aja.
ya, ada orang pintar, ya, orang paranormal. Di Jawa sini banyak ilmu hitam, ilmu putih. Ya, apalagi Laut Selatan itu tempatnya. Itu kepala sukunya ada di belakang. Betul. Satu kali kejadian begini, saudara. Kita waktu ibadah pertama mulai di Udean. Jadi waktu itu kami tangani dari Kabupaten Tolikara hampir 60 dari kesehatan. Kita ibadah, ya kita bentuk pengurus. Pengurus selesai. Biasanya kalau komunitas atau sebuah gereja lebih banyak masalahnya, hanya masalah apa? Uang. Ya. Jadi bendaharanya kita tunjuk, dia seorang ibu, marga NMB dari Tolikara. Ya. Hanya masalah uang itu akhirnya mereka ribut baku-baku. Ya. Sehingga akhirnya jadi pecah dua kelompok. Nah, waktu itu saya di Singapura. Jadi di Singapura saya dapat kontak dari adik-adik. Mereka bilang ada kelompok yang tidak senang datang minggu. Mereka bilang begini, kami cari Tuhan Yesusnya Pak Andreas begini. Mereka tantang pas ibadah. Jadi anak-anak yang ibadah juga akhirnya panik dan sudah ada masalah, ini udah tinggal meledak gitu. Terus saya dikontak, saya bilang adik-adik jangan biarkan mereka ribut, tapi kalau mereka tantang